Saya pertama kali berkarir di WWF ditempatkan di Lembata, salah satu tempat yang terkenal dengan perburuan paus. Jadi saya sempat kerja di Desa Bangsering, Banyuwangi sebagai pendamping masyarakat di Desa Nelayan. Bersama mereka merubah cara menangkap dan hingga sekarang mereka sudah berkembang menjadi desa pariwisata dan mereka tidak lagi melakukan pemboman atau bios, dan itu secara pribadi menjadi salah satu capaian terbesar dalam hidup saya. Saya bekerja di suatu lokasi, di mana lokasi tersebut menjadi perburuan megafauna laut ya, seperti parimanta, kemudian paus. NGO kita di situ berperan untuk bagaimana membantu mereka ya mencari alternatif dari mata pencahariannya dia sebagai nelayan yang lebih ramah lingkungan dan yang lebih bijak lah, yang lebih bertanggung jawab. Saat itu saya masih mengambil studi di ilmu kelautan waktu semester 5 penelitian pertama, dan itu yang menjadi batu loncatan saya hingga sampai saat ini, karena proyek tersebut bertepatan dengan ujian tengah semester dan saya harus memilih, jadi saya harus memilih proyek tersebut. Waktu itu ada di Sulawesi Tengah dan alhamdulillah bisa bermanfaat sampai sekarang. Kita bisa travel melihat kondisi Indonesia dari Sabang sampai Papua, pengalaman yang sangat berharga dan bisa diceritakan ke orang lain. Saya kunjungi waktu 2013 di Kabupaten Banggai. Jadi ada beberapa vegetasi yang kami temukan dan tidak kami temukan di Pulau Jawa. Seperti waktu di Tarakan, kami mendampingi warga yang memiliki tambak ramah lingkungan, tambak yang ditanami beberapa pohon mangrove. Justru kami menemukan ada beberapa spesies, yaitu spesies Bruguiera parviflora, dan itu albino. Jadi ada mulai dari warna merah, kuning, hijau, dan itu yang tidak kami temukan di Pulau Jawa, dan itu menjadi pengalaman sangat mengesankan. Yang menyenangkan dari profesi ini, kita bisa eksplor lokasi-lokasi baru yang jelas. Ketika kita menemu site-site untuk research yang baru, di situ kita juga berinteraksi dengan lingkungan laut yang baru, kemudian juga interaksi dengan budaya, dengan masyarakatnya juga, sehingga di situ menambah rasa kebanggaan kita sebagai warga Indonesia. Tantangan untuk dunia konservasi pastinya berhadapan dengan masyarakatnya, karena kita harus menemukan cara bagaimana meyakinkan mereka untuk mau berubah ke arah yang lebih baik. Tantangan terbesar ketika kita kerja di dunia konservasi adalah kita berhadapan langsung dengan masyarakat yang mendukung dan tidak mendukung. Kita di kelautan ditantang untuk membuat lapangan kerja baru, bukan untuk mencari pekerjaan. Justru itu yang menjadi motivasi saya setelah mendapatkan apa saja yang ada di kelautan. Kayaknya dulu saya ingat sih nggak pernah kesulitan nyari kerja. Bahkan saya kerja sebelum lulus udah kerja di perusahaan swasta. Enggak juga sih, sebetulnya tergantung masing-masing pribadi. Jadi bagaimana dia bisa mengembangkan kapasitasnya dia, kemudian bagaimana dia profiling dirinya dia, sehingga orang akan tertarik untuk merekrutnya dia nanti ke dunia kerja. Ya, mungkin pesan saya buat adik-adik di kampus, jangan puas dengan nilai yang ada di kampus. Tolong teman-teman kembangkan diri dengan melakukan banyak aktivitas di luar kampus, bisa dengan bergabung di organisasi. Kemudian teman-teman juga rajin mungkin menulis dan sharing ke publik terkait dengan penelitian-penelitian tentang kelautan. Dengan begitu akan membentuk portfolio teman-teman menjadi lebih baik. Buatlah diri teman-teman itu dicari oleh perusahaan, bukan teman-teman mencari perusahaan. Kalian harus masuk organisasi, karena kalian ketika masuk organisasi di situ kalian belajar betul bagaimana cara bekerja, cara nanti berhubungan dengan orang, kemudian nanti juga membangun profil kalian. Semoga lebih banyak masyarakat dan juga anak-anak muda yang menjadi ahli mangrove, karena Indonesia sangat memiliki mangrove beraneka macam jenis. Total ada 202 jenis mangrove di Indonesia yang sudah diidentifikasi, tapi hanya
diketahui beberapa jenis saja, dan itu sangat menjanjikan karena semakin banyak orang yang menggeluti, semakin banyak data, semakin banyak orang yang ikut serta dalam penyelamatan ekosistem mangrove di Indonesia. Ya, kenapa teman-teman harus pilih kelautan? Saya bangga kuliah di kelautan. Itu pilihan pertama saya dulu. Karena memang tidak banyak orang ngambil jurusan yang unik gitu ya. Kenapa harus milih kelautan? Karena di situ kalian akan berinteraksi dengan banyak orang. Jadi nggak hanya kerja di office, tapi kalian akan berkeliling Indonesia, ngelihat bagaimana indahnya sumber daya laut Indonesia, bagaimana ramahnya masyarakat pesisir di Indonesia. Jadi marilah kuliah di kelautan.